Halo teman-teman, selamat datang di video storytelling bersama Rama. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu periode paling menarik dalam sejarah di Eropa, yaitu abad pertengahan. Periode ini berlangsung sekitar dari abad 5 hingga ke abad 15 Masehi. Dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi hingga dimulainya zaman Renaissance. Abad pertengahan sering disebut juga zaman pertengahan atau Middle Age. Ini adalah masa transisi di mana peradaban Eropa berkembang dari zaman kuno menuju zaman modern. Ada 3 fase utama dalam abad pertengahan, yaitu abad pertengahan awal, abad pertengahan tinggi, dan abad pertengahan akhir. Nah, sekarang saya akan bahas dengan singkat, yaitu apa abad pertengahan awal, apa itu abad pertengahan tinggi, dan apa itu abad pertengahan akhir. Yang pertama yaitu abad pertengahan awal, dimulai pada periode 500 sampai 1000 tahun Masehi, masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Ditandai oleh kekacauan politik dan ekonomi, serta munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Sistem feodalisme mulai berkembang, dan gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya ada abad pertengahan tinggi. Masa ini dimulai pada periode tahun 1000 sampai 1300 Masehi. Periode stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi dan budaya, kota-kota dan perdagangan berkembang, serta peningkatan populasi. Terjadi juga perang salib dan pembangunan katedral bergaya gotik. Ya, yang terakhir ada abad pertengahan akhir. Dimulai pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi, ditandai oleh krisis seperti wabah Black Death, peperangan, dan keruntuhan sistem feodalisme. Namun, di akhir periode ini, Eropa mulai memasuki zaman Renaissance dengan perkembangan intelektual dan kebangkitan budaya. Sekarang kita akan melihat abad pertengahan dari segi politik hingga pengaruhnya pada zaman sekarang. Yang pertama adalah kehidupan politik. Dalam bidang politik, sistem yang paling dominan adalah feodalisme. Feodalisme adalah sistem di mana kekuasaan tersebar di antara raja, bangsawan, dan kesatria. Para bangsawan memiliki tanah yang dikelola oleh petani atau serf, sementara mereka memberikan perlindungan kepada petani sebagai gantinya. Para bangsawan ini juga berkewajiban memberi pasukan kepada raja. Kehidupan politik sangat terfragmentasi dengan kerajaan-kerajaan kecil yang sering berperang satu sama lain. Meski demikian, para raja dan kerajaan besar mulai mengkonsolidasikan kekuasaan, terutama menjelang akhir abad pertengahan. Lalu secara sosial, masyarakat abad pertengahan sangat terstruktur. Di puncak adalah raja, diikuti oleh bangsawan dan kesatria. Sementara sebagian besar orang adalah petani atau serf. Mobilitas sosial hampir tidak ada, sehingga kebanyakan orang terjebak di kelas sosial mereka sejak lahir. Misal, jika kalian terakhir jadi budak, saat dewasa pun kalian akan tetap menjadi budak. Peran perempuan juga sangat terbatas. Sebagian besar terikat pada tugas-tugas domestik dan jarang mengambil kesempatan untuk mengambil peran penting dalam masyarakat. Kehidupan ekonomi pada zaman abad pertengahan sangat bergantung kepada pertanian. Sebagian besar penduduk adalah petani yang bekerja di tanah milik bangsawan. Mereka menanam tanaman seperti gandum dan memelihara hewan ternak. Dengan sebagian hasilnya diberikan kepada tuan rumah. Namun, pada abad pertengahan tinggi, ekonomi mulai berubah. Kota-kota tumbuh, perdagangan berkembang, dan kelas pedagang mulai muncul. Ini menciptakan dinamika ekonomi baru, terutama di Eropa Barat. Sementara dalam kehidupan keagamaan, Gereja Katolik Roma memiliki pengaruh yang sangat kuat selama abad pertengahan. Gereja tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga menjadi penguasa politik dan ekonomi. Banyak raja dan bangsawan tunduk pada kekuasaan paus, dan gereja memiliki tanah yang luas. Selain itu, biara-biara dan gereja menjadi pusat pendidikan. Hampir semua seni, ilmu pengetahuan, dan budaya diwarnai oleh pengaruh agama.
Masyarakat sangat bergantung pada agama dan banyak peristiwa besar seperti perang salib dipicu oleh keyakinan agama. Nah, pada abad pertengahan ada salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Eropa adalah wabah Black Death. Wabah ini melanda Eropa pada abad ke-14 dan menewaskan sekitar sepertiga populasi. Black Death menyebar melalui kutu yang hidup di tikus dan dengan cepat menyebar melalui perdagangan dan kontak antar manusia. Wabah ini mengakibatkan perubahan besar dalam masyarakat. Banyak lahan yang ditinggalkan, tenaga kerja berkurang drastis, dan akibatnya sistem feodalisme mulai runtuh. Ini membuka jalan bagi perubahan sosial dan ekonomi yang lebih besar di Eropa. Yang terakhir, pengaruh dan warisan dari abad pertengahan dapat kita lihat hingga saat ini. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah arsitektur bergaya gotik yang dapat kita temukan di katedral-katedral di seluruh Eropa. Selain itu, institusi-institusi modern seperti universitas berakar dari biara-biara abad pertengahan. Tradisi ksatria juga menjadi inspirasi bagi banyak budaya dan cerita. Itulah sekilas gambaran tentang abad pertengahan dan bagaimana peristiwa serta perkembangan pada zaman itu membentuk sejarah Eropa. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami terhadap era ini atau zaman ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan pembahasan tentang zaman-zaman lain yang ada di dunia Eropa pada next